Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Marisa Utami. Jadi di video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk pengobatan data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan uji outlier. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai contoh dari data sekunder yang saya dapatkan dari laporan keuangan. Data sekunder yang saya punya ini terdiri dari 4 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X1 adalah FD, variabel X2 adalah ROA, variabel X3 adalah DER, variabel X4 adalah size, dan variabel Y adalah proof. Di sini saya menggunakan 4 perusahaan dan 3 tahun. Oke, next kita akan mengimport data dari Microsoft Excel ini ke SPSS. Caranya dengan klik File, lalu import data, lalu pilih Excel. Kita pilih data sekunder, kemudian klik Open. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung klik OK. Ini kita perbesar. Nah, seperti ini tampilan tabulasi data sekunder yang sudah diimport ke SPSS. Kita kasih variable view untuk mengedit type dan juga labelnya. Ini untuk tahun saya menggunakan type string, lalu OK. Dan kita berpindah ke label untuk memberi nama dari masing-masing variabel. Variabel X1 diberi nama financial distress. Variabel X2 adalah ROA. Variabel X3 diberi nama DER atau debt ratio. Variabel X4 diberi nama ukuran perusahaan. Dan variabel Y diberi nama prudence akuntansi. Oke, jika sudah diberi nama, kita kembali ke sheet data view untuk melakukan uji normalitas. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Pindahkan variabel Y ke kotak dependen dan variabel X ke kotak independen. Kemudian ke statistik dan pastikan kotak estimate serta model fit sudah terchecklist. Kemudian continue, lalu ke plots, dan checklist histogram serta normal probability plot. Kemudian continue, lalu ke save, dan checklist unstandardized residual. Lalu continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari uji normalitas dan uji normalitas histogram dan normal PP plot. Ini kita minimize. Lalu kita lakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Klik Analyze, Run Parametric Test, lalu Legacy Dialog, kemudian pilih one sample KS. Pindahkan unstandardized residual ke kotak test variable list. Kemudian klik OK. Lalu akan muncul hasil output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini, nilai assumption-nya itu adalah 0,041. Artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan dapat dipastikan bahwa data sekunder yang saya punya ini tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menormalkan kembali data sekunder yang saya punya, saya akan melakukan uji outlier. Kita minimize. Untuk melakukan uji outlier, caranya dengan klik Analyze, lalu Deskriptif, Statistik, kemudian ke Explore. Di bagian Explore ini, kita pindahkan masing-masing variabel ke Dependent List. Lalu ke Statistik, kemudian Checklist Outliers, kemudian Continue, lalu pilih OK. Oke, di sini sudah muncul hasil box plot dari variabel X1.
Lakukan hal yang sama untuk semua variabel ya, teman-teman. Ke analyze, descriptive statistik, lalu ke explore, keluarkan variabel X1 dan masukkan variabel X2 ke kotak dependent list. Kemudian ke statistik dan checklist outliers. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul hasil box plot dari variabel X2. Lalu ke analyze lagi, ke descriptive statistik, lalu ke explore. Keluarkan variabel X2 dan masukkan variabel X3 ke dependent list, ke statistik dan checklist outliers. Lalu continue dan klik OK. Explore. Nah, di sini kita akan masukkan variabel Y ke kotak dependent list, kemudian ke statistik dan checklist outliers. Lalu continue, kemudian klik OK. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat semua hasil box plot dari masing-masing variabel. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda bintang dan juga ada tanda bulan. Arti dari tanda bintang ini yaitu data sudah terlalu ekstrim sehingga harus dihilangkan. Nah, biasanya jika sudah dihilangkan, data bisa kembali menjadi normal. Sedangkan untuk tanda bulat ini, data masih ada toleransinya ya teman-teman. Oke, ke tahap selanjutnya, kita akan mencatat angka-angka yang ada di box plot. Seperti ini, kita catat terlebih dahulu angkanya, kita buka notepad. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada angka 12, kita catat, angka 10, angka 8, dan ke variabel selanjutnya ada angka 8 juga. Nah, biasanya di box plot ini angkanya sering kadang sama dan juga kadang tidak sama. Jadi ini angka 8-nya tidak perlu kita catat lagi karena sama dengan yang terdapat di box plot variabel X1. Kita ke bawah lagi. Ini juga sama ya teman-teman, ada 8 dan juga 12. 8 dan juga 12. Kemudian lanjut, di sini tidak ada, dan di variabel Y juga tidak ada. Oke, jika angka yang terdapat di box plot ini sudah dicatat, lalu kita ke sheet data view. Nah, di sheet data view ini kita akan menghapus angka-angka yang sudah dicatat di notepad tadi. Misalnya 12, kita hapus. Kita hapus dengan clear. Lalu kemudian 10 kita hapus ya teman-teman.
lalu 8. Hapus juga. Nah, di sini data yang tersisa jumlahnya tinggal 9. Karena sudah dihapus 3 dari 12 data. Oke, untuk step selanjutnya, kita akan ke analyze, lalu non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan one sample KS. Di sini kita untuk melakukan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov kembali. Sampel KS, lalu ini keluarkan, masukkan semua variabel ke kotak tes variable list, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov tes yang sudah dibuang outlier-nya, di mana variabel X1 adalah 0,05, variabel X2 adalah 0,200, variabel X3 masih terjadi gejala atau tidak terdistribusi normal datanya. Ukuran perusahaan sudah 0,178 dan prudence akuntansi adalah 0,05. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman bahwa data sudah agak normal dari sebelumnya. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kita akan munculkan nilai residualnya. Caranya dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, kemudian Linear, kemudian ke bagian Plots, dan checklist histogram, serta normal probability plot. Lalu Continue, kemudian ke Save, dan checklist unstandardized residual. Lalu Continue, kemudian klik OK. Teman-teman, nah di sini sudah terlihat bahwa hasil charge dari histogram ini sudah berbentuk lonceng. Dan diagram batang yang di tengah-tengah ini sudah terisi dibandingkan dengan diagram batang yang sebelumnya ini belum terisi ya teman-teman. Jadi sudah terbukti bahwa data sudah agak mendingan dari yang sebelumnya. Artinya ini lonceng sudah berada di tengah-tengah, kemudian bentuk scatter plotnya pun sudah mengikuti garis diagonalnya. Oke, untuk selanjutnya kita minimize, lalu lakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov kembali. Klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, dan pilih legacy dialog, kemudian one sample KS. Semua variabel yang ada di kotak tes variable list kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan unstandardized residual yang kedua. Kita masukkan ke kotak tes variable list, lalu klik OK. Nah, oke teman-teman. Di sini sudah muncul hasil one sample Kolmogorov-Smirnov test yang sudah dilakukan uji outlier. Jadi di sini dapat dilihat bahwa nilai asimsiknya ini sudah 0,200 atau 0,200. Artinya nilai asimsiknya ini sudah lebih besar dari 0,05. Dan dapat dipastikan bahwa data sekunder yang saya punya tadi sudah menjadi normal. Oke teman-teman, seperti itu saja langkah-langkah pengobatan data yang tidak berdistribusi normal dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.